Cerita silat yang ke-332. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak. Novel sastra fiksi dan bela diri dilanjut. Cahaya pembunuh bercampur dengan kekuatan guntur ungu menembus badan roh perang penjaga. Adegan ini benar-benar membuat Jisuo, Munantang dan Kui Ruyin takut. Kuat sekali. Metode Xiao Nunu jauh melampaui imajinasi ketiga orang itu. Segera setelah itu, boneka Mahiat Dewa Iblis memanggil senjata sihir super tingkat 9 bendera naga kerajaan dan senjata sihir super tingkat 9 tombak Chang Senming. Dengan dua senjata ajaib di tangan, momentum boneka Mahiat Iblis meningkat tajam. Dia melemparkan tombak hitam dengan tangan kanannya dan melambaikan bendera naga kekaisaran dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, tombak kegelapan Changsen berubah menjadi tombak cahaya besar dan terbang keluar, lalu seekor naga ganas keluar dari bendera naga kekaisaran. Kedua kekuatan itu berlari berdampingan dan menyerang roh perang penjaga dengan kekuatan besar pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang sangat mendominasi itu meluap ke segala arah dan meratakan gunung-gunung dan sungai-sungai. Baju zirah pada roh perang penjaga itu meledak, dan ia terjatuh dengan keras ke tanah bersama pedangnya. Di mata semua orang, sulit dikalahkan, tetapi pada saat ini, ia sepenuhnya ditekan oleh Xiao Nunu dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Dia terlalu kuat. Munantang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Jisuo dan Kui Ruyin saling berpandangan dan melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Namun, apa yang terjadi selanjutnya semakin menumbangkan kognisi ketiga orang itu. Duar. Langit berubah warna, guntur bergemuruh. Dan sebelum roh perang penjaga itu bisa bangkit dari tanah, tangan raksasa ungu emas yang spektakuler tiba-tiba muncul di atas roh perang itu. Inilah kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, mengangkat tangan kirinya yang mengenakan tangan raksasa pembunuh dewa, dan merentangkan kelima jarinya. Sebuah telapak tangan besar berwarna ungu emas menyelimuti semangat perang. Untuk pertama kalinya, ketakutan melintas di mata roh perang penjaga. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi Xiao Nunu tidak memberinya kesempatan. Hah! Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan tangan raksasa ungu keemasan itu seperti telapak tangan iblis, dengan kuat menggenggam roh perang penjaga. Segera setelah itu, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak turun dan dengan cepat memanjat seluruh badan roh perang. Rune hitam ini diubah dari darah raksasa yang berharga. Sama seperti roh iblis penjaga yang memurnikan teratai iblis pembunuh. Pada saat ini, mereka dengan gila-gilaan menyerap kekuatan roh perang penjaga, seperti api iblis yang aneh, dengan cepat memurnikannya. Apa yang sedang dia lakukan? Munantang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jisuo menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak tahu. Kui Ruyin mengerutkan kening, dan dia juga tampak terkejut. Mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah ini bagian dari rencana Xiao Nunu untuk memperjuangkan teratai abadi spiritual murni? Tapi, teratai Perilingjing jelas masih berada di Gunung Ilahi Tujuh Warna. Tetapi jika tidak, mengapa setiap langkah Xiao Nunu tampak direncanakan dengan matang? Satu hal demi satu, tak menyisakan kesempatan bagi roh perang penjaga untuk bernapas. Bas! Peristiwa itu terjadi dalam sekejap, dan rune hitam yang terbentuk oleh darah raksasa tiba-tiba berubah menjadi bola api hitam. Api hitam langsung melahap roh perang penjaga. Roh perang penjaga itu mengeluarkan suara melengking dan memilukan. Setelah beberapa hitungan, roh perang penjaga itu sepenuhnya disempurnakan oleh tangan raksasa pembunuh dewa milik Xiao Nunu. Berhasil! Raut wajah gembira tampak di wajah Xiao Nunu. Pada saat ini, tangan raksasa pembunuh dewa di lengan Xiao Nunu memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Cahaya ungu emas yang amat cemerlang dilepaskan, dan di atas kehampaan, terjadi banyak fenomena aneh, dan ratusan ribu gunung berguncang terus-menerus. Apa ini? Xiao Nunu menatap tangan raksasa pembunuh dewa dengan heran. Ini akan ditingkatkan. Suara Tang Yin Ki Huang terdengar di telinga Xiao Nunu. Meningkatkan. Mata Xiao Nunu berbinar, apakah tangan raksasa pembunuh dewa akan ditingkatkan menjadi senjata abadi tingkat abadi? Ya, Kaisar Senjata Tang Yin menegaskan, terakhir kali di alam iblis, ia memurnikan roh iblis, dan sekarang ia telah memurnikan roh perang. Kedua kekuatan ini cukup untuk memungkinkannya ditingkatkan ke tingkat senjata abadi tingkat abadi. Mendengar ini, Xiao Nunu sangat gembira. Ini sungguh kejutan yang luar biasa.
Dentang. Guntur bergemuruh sejauh ribuan mil, angin dan awan berubah warna, dan tangan raksasa pembunuh dewa meledak dengan momentum agung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Darah raksasa yang berharga itu seperti api yang tak henti-hentinya, menutupi seluruh lengan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengepalkan kelima jarinya, dan dengan suara ledakan yang keras, darah raksasa menyembur keluar seperti cincin bintang hitam, dan gunung-gunung di sekitarnya langsung rata dengan tanah. Jisuo, Mo Nantang dan Kui Ruyin juga terkejut hingga darah mereka mendidih dan mereka terbang mundur. Wajah ketiga orang itu semuanya berubah. Senjata itu telah berevolusi. Ya, sekarang menjadi senjata abadi tingkat abadi. Merasakan energi spiritual yang melonjak datang dari lengan kirinya, mata Xiao Nunu menampakkan kepuasan. Kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa ini bahkan lebih kuat dari roda petir pemakaman langit. Pada saat ini, Jisuo dan dua orang lainnya juga datang ke sisi Xiao Nunu. "Selamat, Tuan, Anda telah memperoleh senjata abadi tingkat abadi lainnya," kata Jisuo. Senyum muncul di bibir Xiao Nunu. Mo Nantang bertanya, "Tuan, misi kita sudah selesai. Sudah waktunya untuk pergi dan melihat di mana teratai peri murni mendarat." "Rumah siapa?" Xiao Nunu mensibir, "Teratai peri murni hanya bisa mendarat di rumahku." Ketiganya terkejut. Apa artinya? Mungkinkah Xiao Nunu tidak akan menyerah dalam pertarungan memperebutkan teratai abadi Lingjing? Namun, bukankah dia sudah mencapai kesepakatan dengan keempat orang itu ketika dia berada di Gunung Dewa Tujuh Warna tadi? Xiao Nunu akan berhadapan dengan roh penjaga perang, dan yang lainnya akan bertarung untuk mendapatkan teratai abadi Lingjing. Pada saat itu, Xiao Nunu dapat menggunakan Spirit Ascension dan Realm Breaking Array terlebih dahulu. Jelas saja mereka bertiga juga tidak mengerti maksud Xiao Nunu. Xiao Nunu menjawab dengan nada dingin, "Pertempuran untuk teratai abadi Lingjing baru saja resmi dimulai." "Apa?" Ketiganya terkejut. "Apakah sudah resmi dimulai sekarang? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Xiao Nunu?" "Tuan, karena Anda ingin bertarung demi teratai abadi Lingjing, mengapa Anda masih ingin berhadapan dengan roh perang pelindung ini?" Kui Ruyin bertanya dengan bingung. Ya, Jisuo juga bingung. Ia berkata, "Seharusnya kau meninggalkan roh perang pelindung ini di Gunung Dewa Tujuh Warna dan membiarkannya menyerap energi keempat orang itu. Kita akan menuai manfaatnya dan mungkin masih ada kesempatan." Xiao Nunu menjawab, "Tidak perlu bicara lagi. Ikut saja denganku." Seketika, Xiao Nunu bergerak dan kembali melalui jalan yang sama. Meskipun mereka bertiga penuh dengan pertanyaan, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah karena hidup mereka dikendalikan oleh Xiao Nunu. Swiss, Swiss, Swiss. Tiga orang melompat keluar dan segera mengikutinya. Tatapan mata Xiao Nunu tampak agak dalam saat dia memandang jauh ke depan. Hanya duduk santai dan menikmati hasilnya. Itu bukanlah pilihan terbaik. Apa yang dapat kupikirkan, orang lain tentu juga dapat memikirkannya. Sekarang setelah aku menyempurnakan roh perang pelindung, teratai abadi Lingjing tidak dapat kabur. Pada saat yang sama, pertarungan sengit masih berlangsung di Gunung Dewa Tujuh Warna. 4 orang terkuat di peringkat surgawi saling bertarung untuk merebut teratai Lingxian murni. Mereka berempat menolak untuk menyerah satu sama lain dan menjadi musuh. Tidak peduli siapapun yang mendekati teratai abadi Lingjing terlebih dahulu, dia akan diserang oleh 3 orang lainnya. Di antara keempatnya, kultivasi Li Xiao jelas yang terkuat, tidak diragukan lagi. Namun, jika 3 lainnya menyerang pada saat yang sama, itu akan memberinya rintangan yang cukup besar. Sedangkan bagi masyarakat yang berada di luar lokasi pertandingan, hanya bisa menonton dari pinggir lapangan saja. Ketika 4 orang terkuat di peringkat surgawi bertarung, mereka tidak bisa campur tangan sama sekali. Jika kita terus membuang waktu seperti ini, aku khawatir roh perang pelindung akan kembali. Pada saat ini, Zhuang Wan'er berkata, "Mengapa kita tidak mengambil teratai peri Lingjing terlebih dahulu dan melanjutkan pertempuran di tempat lain?" Li Xiao, Si Tianxiang, dan Ying Feng saling memandang. "Baiklah, mari kita bekerja sama untuk menyegel Lingjing Xianlian terlebih dahulu, memindahkannya ke tempat lain, lalu membukanya," kata Si Tianxiang. Tanpa ragu, mereka berempat terbang menuju Lingjing Xianlian di bawah pada saat yang sama. Kemudian, mereka berempat secara bersamaan mengirimkan aliran kekuatan spiritual ke arah teratai peri Lingjing,
berniat untuk mengambilnya terlebih dahulu dan mencegah roh perang penjaga datang kembali. Lagi pula, begitu ia kembali, ia dapat menyerap kekuatan teratai peri Lingjing dan menjadi tak terkalahkan. Namun, saat mereka berempat menyentuh teratai abadi Lingjing, kekuatan yang sangat dahsyat meletus. Duar, kekuatan hentakan yang besar menyapu ke segala arah, dengan paksa menjatuhkan mereka berempat ke belakang. Apa yang terjadi? Mengapa teratai abadi Lingjing mendapat penolakan yang begitu kuat? Si Tianxiang berkata dengan suara yang dalam. Tiga lainnya sama bingungnya. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Teratai roh murni terbang keluar dari Tianqi di bawah. Apa yang terjadi? Bagaimana teratai abadi murni bisa terbang sendiri? Semua orang di sekitar Gunung Ilahi Tujuh Warna melihat pemandangan itu dengan heran. Teratai peri Lingjing, yang tadinya sangat menjijaikan bagi Li Xiao, Zhuang Waner, Si Tianxiang, dan Ying Feng, benar-benar terbang tinggi ke langit. Hah? Apa yang terjadi? Zhuang Waner bingung. Tidak peduli apapun situasinya, mari kita singkirkan dulu. Si Tianxiang bergegas menuju teratai abadi Lingjing lagi. Akan tetapi, tepat saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh teratai abadi Lingjing, teratai abadi Lingjing tiba-tiba melesat keluar seperti meteor. Swiss! Teratai abadi Lingjing terbang menjauh dari ujung jari Master Tianxiang. Semua orang sedikit tercengang. Teratai abadi Lingjing pergi sendiri. Mungkinkah ia pergi mencari roh perang pelindung? Jangan katakan itu sangat mungkin. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang menyadari sosok yang agak familiar muncul di langit di depan. Sosok itu tak lain adalah Xiao Nunu, yang baru saja membawa pergi roh perang pelindung dari medan perang. Itu dia. Zhuang Waner sedikit terkejut. Segera setelah itu, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Teratai peri Lingjing benar-benar terbang tepat di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengulurkan tangan kanannya, membuka telapak tangannya, dan membiarkan teratai peri murni jatuh. Teratai peri Lingjing, yang tadinya sangat menjijaikan bagi semua orang, kini tampaknya telah mengenali tuannya dan mendarat di tangan Xiao Nunu dengan sangat patuh. Munculnya adegan ini juga membuat keempat orang kuat di peringkat surgawi tercengang, Li Xiao, Zhuang Waner, Si Tianxiang, dan Ying Feng. Apa yang terjadi? Mengapa Lingjing Xianlian memilihnya? Zhuang Waner mengerutkan kening lebih dalam. Mata Li Xiao menjadi gelap, dia sepertinya memahami sesuatu. Kutu kupret, kita semua tertipu. Semua tertipu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang merasa gugup. Zhuang Waner tampaknya telah menebak sesuatu, dan dia berkata, kunci untuk merebut teratai peri Lingjing adalah roh perang pelindungnya. Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Tiba-tiba, semua orang mengerti. Jelas saja Xiao Nunu sudah mengetahui informasi kuncinya. Itulah sebabnya dia menyarankan untuk mengambil roh perang penjaga dari medan perang. Saat itu, semua orang hanya fokus pada badan Lingjing Xianlian dan mengabaikan pentingnya melindungi semangat perang. Dengan kata lain, hanya orang yang mengalahkan roh perang pelindung yang dapat memperoleh teratai abadi Lingjing. Kata Ying Feng. Ya, Zhuang Waner berkata, dia sengaja merancang rencana agar kita terpancing, dan tentu saja mengambil roh perang pelindung dari bawah hidung kita. Begitu kata-kata itu terucap, mereka berempat bergegas maju dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, Xiao Nunu, yang telah memperoleh teratai abadi Lingjing, tidak tinggal diam. Dia berbalik dan pergi, berubah menjadi cahaya keemasan dan melompat ke kejauhan. Untuk sesaat, target semua orang berubah dari Lingjing Xianlian menjadi Xiao Nunu. Terutama sekelompok orang di belakang, mereka tidak pernah menduga hal-hal akan menjadi seperti ini. Orang ini benar-benar berani. Dia memprovokasi 4 orang terkuat di peringkat surgawi sekaligus. Kata seseorang, "Hei, dia tidak hanya sangat berani, dia juga tidak patuh hukum." Dia bahkan memperlakukan 4 orang teratas di peringkat surgawi sebagai monyet. Kalau begitu dia sudah mati hari ini. Ayo kita pergi dan lihat. Yang lain juga segera mengikuti. Di mata semua orang, perilaku Xiao Nunu hanyalah mencari kematiannya sendiri. Salah satu dari 4 yang teratas di peringkat surgawi sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Jika 4 orang keluar pada saat yang sama, Xiao Nunu akan hancur total hari ini. Swiss. Xiao Nunu bergerak sangat cepat, dia berubah menjadi bayangan dan melesat melewati lautan awan. Li Xiao, Zhuang Waner, Si Tianxiang,
dan Ying Feng mengikuti dari belakang, saling menatap tajam. "Beraninya kau mempermainkan kami." Wajah Ying Feng tampak muram. Zhuang Wan'er berkata, "Kita seharusnya membiarkan seseorang mengikutinya saat itu." Li Xiao berkata, "Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Satu-satunya hasil dari merebut Lingjing Xianlian dari bawah hidung kita adalah kemah Teihan. Di mata semua orang, jika membuang kartu untuk menyelamatkan hidup tidak ditinggalkan, Xiao Nunu masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, baru beberapa hari yang lalu, perang 10.000 kaisar memasuki babak kedua. Piring giok bayangan naga milik semua orang telah hancur. Dengan kata lain, Xiao Nunu tidak punya tempat untuk kabur. Bahkan jika dia berlari ke seluruh medan perang Tianbang, keempat orang ini akan mengejarnya ke setiap sudut. Seharusnya aku membunuhnya sejak awal." Si Tianxiang, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, adalah yang paling marah. Dialah orang pertama yang menemukan Xiao Nunu, dan saat itu dia sudah mempunyai niat membunuh terhadap Xiao Nunu dan kelompoknya. Tetapi karena Xiao Nunu berinisiatif memberikan nasihat, maka si Tianxiang mampu melepaskan kemalasannya. Tanpa diduga, semua ini adalah bagian dari rencana Xiao Nunu. Semakin si Tianxiang memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Semua orang mengira Xiao Nunu adalah musuh besar, tetapi sebenarnya mereka semua sedang dibodohi. "Aku menginginkan nyawemu." Si Tianxiang meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seketika ia melesat keluar dan bergerak lebih cepat daripada ketiga orang lainnya. Piring 7 bintang. Si Tianxiang menutup jarak antara dirinya dan Xiao Nunu sambil memanggil senjata abadi tingkat abadi, piring 7 bintang. Duar. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, angin menjadi lebih kencang dan awan menjadi lebih marah, dan Seven Star Plate melepaskan kekuatannya yang mengerikan. Si Tianxiang langsung membuang plat bintang 7. Cakram 7 bintang itu kemudian mengeluarkan api ekor yang indah di udara, disertai dengan pola 7 bintang yang berkedip-kedip. Cakram 7 bintang itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi roda gila dengan diameter 100 meter dalam sekejap mata. Xiao Nunu hanya merasakan angin jahat datang dari belakangnya, jadi dia berbalik dan memanggil tangan raksasa pembunuh dewa. Duar. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, Cakram 7 bintang menghantam tangan raksasa pembunuh dewa secara langsung. Akibat serangan Xiong Shen saling terkait, dan plat bintang 7 melepaskan kekuatannya yang mengerikan, dan Xiao Nunu langsung terlempar ke belakang. Bang! Terdengar suara keras lagi, dan Xiao Nunu menabrak gunung di belakangnya. Gunung itu langsung meledak, dan miliaran serpihan puing menyebar di langit dan bumi bagaikan segerombolan belalang yang terkejut. Kau Mah Tei. Wajah si Tianxiang menunjukkan ekspresi ganas. Dia melesat keluar seperti kilatan petir dan kemudian menemukan sosok Xiao Nunu di antara puing-puing yang kacau. Si Tianxiang menyerbu ke depan, mencengkeram leher Xiao Nunu dengan satu tangan, dan mengepalkan tangan lainnya, mengumpulkan kekuatan dalam sekejap. Mah Tei. Tinju bintang. Dengung. Seluruh lengan si Tianxiang ditutupi dengan pola bintang, seolah-olah telah terbenam dalam cahaya bintang yang tak berujung, dan itu sangat menyilaukan. Tanpa jeda, si Tianxiang melancarkan gerakan memateikan dengan kekuatan besar. Orang ketiga terkuat di peringkat surgawi mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerang Xiao Nunu dengan keras. Dengan suara bang yang keras, gelombang tinju yang indah meledak seperti awan. Pukulan si Tianxiang dengan penuh amarah langsung menusuk dada Xiao Nunu. Seluruh lengan lawan melewati badannya dan keluar dari punggungnya. Orang-orang di belakang semuanya ketakutan. Si Tian menjelaskan secara rinci apa itu murka yang kuat, dengan darah berceceran di langit. Hahaha. Si Tianxiang tertawa terbahak-bahak ke arah langit, menatap Xiao Nunu yang dadanya tertusuk pukulannya. Wajahnya penuh penghinaan, dasar tidak berguna, beraninya kau mempermainkanku dengan kemampuanmu yang kecil. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Namun, pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar dari belakang si Tianxiang. Teknik pemakaman surga. Suara yang tiba-tiba itu membuat hati si Tianxiang menegang. Suara apakah ini? Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Xiao Nunu berdiri di belakangnya dengan tatapan menggoda di matanya. Apa ini? Wajah si Tianxiang tiba-tiba berubah. Dia melihat ke depan lagi, hanya untuk melihat bahwa Xiao Nunu di depannya telah meledak menjadi pecahan emas di seluruh langit.
Itu badan spiritual. Si Tianxiang ditipu oleh Xiao Nunu lagi. Xiao Nunu di depannya sebenarnya hanyalah badan spiritual primordial. Bas! Sebelum si Tianxiang sempat bereaksi, gelombang energi dahsyat menyelimuti dirinya, dan 10.000 rune kuno muncul di sekitar si Tianxiang. Rune-rune tersebut langsung mengembun menjadi 10 pola ilahi yang amat indah. 10 pola ilahi itu bagaikan instrumen magis kuno, yang memancarkan resonansi kuat. Kau keluar. Mulut Xiao Nunu melengkung. Saat kata-kata itu diucapkan, 10 pola dewa besar secara bersamaan melepaskan kekuatan dewa kuno yang sangat mengerikan. Duar. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, ruang tempat si Tianxiang berada tiba-tiba tenggelam, dan retakan ruang gelap menyebar. Dalam sekejap, dunia seperti cermin yang pecah, dan kekuatan penghancur yang mengerikan seperti ledakan bintang, menyebar dengan cepat ke segala arah. Teknik pemakaman langit, teknik sihir kuno yang dapat diaktifkan secara instan. 10 pola ilahi besar, yang masing-masing berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mereka berpusat di sekitar si Tianxiang dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat ini, gunung-gunung riyuntuh dan sungai-sungai mengalir mundur. Dunia di depan mata semua orang bagaikan cermin yang pecah. Segalanya hancur dan seluruh alam semesta tenggelam. Li Xiao, Zhuang Waner, Ying Feng dan yang lainnya semuanya tampak terkejut. Teknik pemakaman surga. Li Xiao berkata dengan suara yang dalam. Zhuang Waner juga mengerutkan kening, orang ini benar-benar mendapatkan teknik pemakaman surga dari istana pemakaman surga, siapa dia? Ying Feng mensibir, lalu berkata, nama orang ini adalah Xiao Nunu, dan dia berasal dari Daozu. Xiao Nunu. Li Xiao dan Zhuang Waner saling berpandangan, dan ekspresi mereka berubah. Daozu. Dalam keadaan yang hampir berada di dasar negeri dongeng 9 provinsi, bagaimana bisa sosok yang menentang surga seperti itu muncul? Kau pantas mati. Pada saat ini, raungan marah si Tianxiang datang dari depan. Hati semua orang menjadi tegang. Semua orang kembali memandang ke depan. Si Tianxiang tidak mati begitu saja. Sebagai orang terkuat ketiga di peringkat surgawi, tentu saja dia tidak mudah dibunuh. Namun, ketika semua orang melihat penampilan Master Tianxiang, mereka semua terkejut. Si Tianxiang terlihat berlumuran darah, dengan rambut acak-acakan, seperti binatang buas yang marah. Ada banyak bekas luka di badannya, bahkan lengan kirinya pun hilang. Darah hangat terus mengalir dari bahunya. Lengannya tidak dipotiong. Sebaliknya, ia dihancurkan oleh teror. Meskipun si Tianxiang menderita pukulan keras, momentumnya tidak menurun malah meningkat. Ada tatapan mata yang amat ganas dan penuh kekerasan. Apakah ini teknik pemakaman surga dari Kaisar kuno Zhang Tian? Sepertinya biasa saja. Hahaha. Si Tianxiang tertawa marah, dengan ekspresi yang sangat ganas. Swiss. Pada saat yang sama, cakram 7 bintang terbang kembali ke sisinya. Jika hanya ini yang bisa kau lakukan, maka aku jamin kau akan mati hari ini. Dengan menyedihkan. Namun, menghadapi si Tianxiang yang marah, ekspresi Xiao Nunu sangat tenang. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin kau, dengan pikiran yang begitu sederhana, berada di peringkat ketiga dalam daftar surgawi. Mungkinkah sekte Wendingmu kosong? Duar. Itu terjadi dalam sepersekian detik, momentum yang lebih besar meledak dari badan Xiao Nunu. Teknik pemakaman langit tidak sesederhana yang kau kira. Xiao Nunu melompat ke langit dan melesat ke kehampaan yang lebih tinggi. Rune emas menyebar di kehampaan seperti pecahan bintang. Kali ini, jumlah rune kuno bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tadi hanya 10.000, tapi saat ini, setidaknya ada 5.000 lebih banyak dari sebelumnya. Yaitu 15.000. Prinsip Sky Burial Teknik adalah mengumpulkan rune untuk menciptakan kerusakan besar. Makin banyak rune yang Anda susun, makin tinggi pula kerusakan dasarnya. Ketika Xiao Nunu mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi, ia akan mampu menciptakan 10.000 rune. Sekarang setelah saya memasuki tahap awal alam Kaisar, jumlah rune yang dapat saya buat pun meningkat secara alami. 1000 rune dipadatkan menjadi pola ilahi yang besar. Dalam sekejap mata, 15 pola ilahi besar muncul di depan semua orang lagi. Segera setelah itu, ke-15 pola ilahi besar ini bergabung menjadi satu dan berubah menjadi jari emas besar.
Serangan penguburan surga. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menunjuk si Tianxiang di bawah. Dalam sekejap, jari emas besar itu jatuh dari langit, meluncur melalui kehampaan dan melesat menuju si Tianxiang. Permukaan jari ini ditutupi dengan pola rune yang berbintik-bintik dan rumit, dan setiap inci mengandung kekuatan yang menakjubkan. Pusaran energi spiritual yang kuat berada di ujung jari, dan kemanapun ia pergi, angin dan awan akan terkoyak, sehingga menyulitkan semua makhluk hidup untuk menanggungnya. Sebelumnya kekuasaan tersebar, tetapi kali ini terpusat bersama. Tekanan besar mengalir turun, dan jejak ketakutan muncul di mata si Tianxiang. Meskipun dia telah mencapai puncak kaisar setengah langkah, dia merasa gelisah yang tak dapat dijelaskan pada saat ini. Tidak mungkin, aku adalah salah satu dari 3 teratas di peringkat surgawi, tidak mungkin aku tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Seketika, si Tianxiang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan cakram 7 bintang, dan energi spiritual di badannya mengalir ke dalamnya tanpa syarat. Bas! Piring 7 bintang, yang menyerap semua kekuatan spiritual, segera bersinar terang, dan pola 7 bintang di piring itu sangat menarik perhatian. Cakram 7 bintang Shen Zizan. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap, cakram 7 bintang itu seperti lingkaran sihir bintang yang terbuka, dan kemudian, 7 pedang biru terbang keluar darinya. Masing-masing dari ketujuh pedang ini bersinar dengan cahaya mewah dan mengandung kekuatan membunuh yang sangat mengerikan. Bunuh! Si Tianxiang berteriak, dan 7 pedang panjang terbang ke langit pada saat yang sama. Duar! Detik berikutnya, jari emas yang dipadatkan oleh 15 pola dewa melesat turun, dan 7 pedang panjang yang dipanggil oleh si Tianxiang semuanya hancur berkeping-keping. Apa? Si Tianxiang merasa ngeri, dan dia buru-buru mengendalikan plat bintang 7 untuk menghalangi di depannya. Jari emas yang diselimuti rune kuno terus bergerak dengan momentum yang tidak berkurang, dan menghantam lempeng bintang 7 dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Sebuah kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya dilepaskan, dan plat bintang 7 langsung tertusuk oleh kekuatan jari ini. Kekuatan pemakaman langit yang menembus cakram 7 bintang menghantam badan si Tianxiang dengan keras. Duar! Kekuatan dahsyat dan mendominasi menyebar di kehampaan, dan si Tianxiang langsung terbanting ke tanah. Kekuatan dahsyat itu menembus bumi. Detik berikutnya, gunung-gunung riyuntuh dan bumi retak, sungai-sungai hancur, dan tiankeng besar meluas dengan cepat ke segala arah. Satu demi satu gunung berubah menjadi reruntuhan, dan satu demi satu hutan berubah menjadi debu. Pada saat ini, wajah Li Xiao, Zhuang Wan'er, dan Ying Feng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Si Tianxiang dikalahkan. Dan mereka dikalahkan dengan mudahnya. Ya dewa, kekuatan yang mengerikan. Sekelompok orang di belakang bahkan lebih ketakutan. Apakah ini kekuatan dari teknik pemakaman surga? Terlalu mengerikan. Bahkan senjata abadi tingkat abadi cakram 7 bintang pun tertusuk. Ini mengerikan. Tempat ketiga si Tianxiang di peringkat surgawi akan berpindah tangan. Di bawah tatapan semua orang, sosok si Tianxiang muncul di hadapan mereka lagi. Namun kali ini, orang satunya sedang berbaring. Saya melihat si Tianxiang tergeletak di reruntuhan, pakaiannya compang camping, tampak jauh lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Dada si Tianxiang cekung, dan banyak tulang di badannya patah. Tangan dan kakinya terpelintir, dan darah masih mengalir keluar dari mulutnya. Jika tadi semua orang masih berpegang pada secercah harapan, maka pada saat ini, semua harapan itu hancur total. Si Tianxiang, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, kini dikalahkan oleh Xiao Nunu. Bahkan Li Xiao, Zhuang Wan'er, dan Ying Feng tidak dapat bereaksi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa si Tianxiang akan kalah dari Xiao Nunu. Sekalipun aku kalah, aku tak akan kalah semudah itu. Secara total, Xiao Nunu hanya menggunakan 2 gerakan. Sebuah gerakan teknik pemakaman langit. Satu gerakan untuk mengubur langit. Bahkan jika si Tianxiang ceroboh dan membiarkan Xiao Nunu mengambil inisiatif, dia seharusnya tidak kalah telak. Anda tahu, lawannya berada di puncak kaisar setengah langkah, sementara Xiao Nunu baru berada di tahap awal alam kaisar. Dengan perbedaan alam yang begitu besar, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Tetapi pertarungan telah berakhir bahkan sebelum dia sempat berjuang. Kita tidak bisa menahan anak ini.
Niat membunuh terpancar di mata Li Xiao, jika dia mengambil teratai abadi Lingjing, dia akan menjadi rintangan terbesar kita di medan perang peringkat surgawi. Setelah mengatakan itu, Li Xiao segera melompat dan bergegas menuju Xiao Nunu. Kita tidak bisa menahan anak ini. Jika dia mengambil teratai abadi Lingjing, dia akan menjadi rintangan terbesar kita di medan pertempuran peringkat surgawi. Li Xiao jelas merasakan ancaman itu. Fakta bahwa dia mampu mengalahkan Si Tianxiang, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, dengan mudahnya membuatnya, yang berada di puncak daftar, merasakan krisis. Kekuatan Xiao Nunu berada di luar imajinasi siapapun. Jika dia diizinkan membawa Lingjing Xianlian, dia mungkin memiliki kekuatan untuk menantang daftar dewa. Karena itu Xiao Nunu tidak bisa tinggal. Namun, pada saat ini, sesosok badan yang memancarkan energi iblis mengerikan terbang keluar, dan tanpa berkata apa-apa, ia langsung menyerang Li Xiao. Mata Li Xiao menyipit dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Bang! Telapak tangan dan tinju kedua belah pihak saling beradu, dan ledakan dahsyat langsung terjadi. Boneka Mahyiyat. Tatapan mata Li Xiao menjadi semakin dingin. Pada saat ini, Ying Feng di belakang berkata, "Hati-hati, boneka Mahyiyat ini telah membunuh banyak orang di negara Changhai saya." Jelas, Ying Feng mengenal Xiao Nunu. Hanya saja saya belum pernah melihat orang itu sebelumnya, jadi saya tidak mengenalinya pada awalnya. Baru setelah Xiao Nunu mengeluarkan kuali menelan langit dan laut milik Fang Shui, dia mengetahui identitas asli pihak lain tersebut. Li Xiao berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan mengurus boneka Mahyiyat ini, dan kau pergi mengambil kembali teratai abadi Lingjing." Zhuang Wan'er dan Ying Feng tidak ragu-ragu dan bergegas menuju ke tempat Xiao Nunu berada. Tetapi pada saat ini, 3 tokoh lainnya bergegas memasuki pertempuran. Ketiga orang ini adalah Ji Suo, Mu Nantang dan Kui Ruyin. Mereka menghalangi jalan Ying Feng. "Apakah kau ingin mati?" Ying Feng bertanya dengan dingin. Ji Suo menjawab, "Maaf, kami juga tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi hidup kami dikendalikan oleh Tuan Xiao Nunu, sungguh tidak ada yang dapat kami lakukan." Ying Feng menunjukkan senyum sinis, karena tidak ada cara lain, maka mati saja. Pedang bulan. Setelah mengatakan itu, Ying Feng memanggil lusinan bilah terbang biru tajam, mengangkat tangannya dan mengayunkannya, dan bilah terbang biru itu terbang keluar seperti hujan badai, menewaskan 3 orang di depan. Ketiganya tidak berani ceroboh dan membalas dengan sekuat tenaga. Li Xiao, yang menduduki peringkat pertama di peringkat surgawi, dihentikan oleh boneka Mahyiyat Dewa Iblis. Ying Feng, yang menduduki peringkat keempat di peringkat surgawi, ditahan oleh Ji Suo dan 2 lainnya. Hanya Zhuang Wan'er, yang menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi, yang datang ke Xiao Nunu. "Serahkan Lingjing Xianlian," kata Zhuang Wan'er. Senyum sinis muncul di bibir Xiao Nunu, "Bagaimana aku bisa menyerahkan sesuatu yang sudah masuk ke sakuku?" Zhuang Wan'er melanjutkan, "Jika kau menyerahkan Lingjing Xianlian, apa yang kukatakan sebelumnya akan tetap berlaku. Kau bisa datang ke lembah Changming untuk menemuiku kapanpun kau ingin meminjam, Living Beings Breaking Realm Array." Xiao Nunu berkata, "Kenapa kita tidak bertukar pihak? Kau biarkan aku mengambil Lingjing Xianlian, dan kapanpun kau ingin menggunakannya, kau bisa datang ke Daozu untuk menemuiku." Kau sangat keras kepala." Wajah Zhuang Wan'er dingin, dan dia segera melemparkan beberapa jimat dan terbang ke arah Xiao Nunu. "Meledak!" Zhuang Wan'er berkata dengan suara berat. Dalam sekejap, beberapa jimat meledak ketika mereka mendekati Xiao Nunu. Bang! 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 Beberapa kekuatan besar menyerbu ke arah Xiao Nunu. Tetapi Xiao Nunu sudah bersiap dan terbang kembali untuk menjauhkan diri. "Keras kepala, aku tidak sedang membicarakan diriku, tapi kau." Berdengung. Mata Xiao Nunu meledak dengan niat membunuh, dan dalam sekejap, teratai ajaib berwarna merah darah muncul di belakangnya. Saat dia melihat teratai ajaib berwarna darah, ekspresi Zhuang Wan'er berubah tanpa sadar. Apakah ini teratai setan pembunuh? Zhuang Wan'er segera mengerti mengapa Xiao Nunu cukup akrab dengan situasi di pihak teratai abadi spiritual murni. Ternyata pihak lain juga memiliki teratai setan pembunuh, salah satu dari 10 teratai dewa. Red Dust Killing Array. Buka arainya. Langit dan bumi berubah warna, hawa membunuh memenuhi udara, dan aura pembunuh menyelimuti medan perang.
Arai sihir berwarna darah diaktifkan di langit di atas. Swiss, Swiss, Swiss. Satu demi satu bilah bayangan merah menembus. Zhuang Wan'er tampak serius. Dia menginjak senjata ajaib teratai hijau dan menghindar di kehampaan. Serangan formasi pembunuh debu merah itu cepat dan bertempo cepat. Bila-bila bayangan merah seperti jaring 3 dimensi, mengamuk di seluruh formasi. Zhuang Wan'er tidak mempunyai kesempatan untuk melawan dan hanya bisa terus menghindar. Semua orang yang menonton di luar medan perang merasa ketakutan. Teratai iblis pembunuh. Dia benar-benar memiliki teratai iblis pembunuh lainnya. Sepertinya dia datang dengan persiapan hari ini. Si Tianxiang, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, telah dikalahkan. Akankah Zhuang Wan'er, yang menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi, juga kalah selanjutnya? Aku tidak tahu. Serangan teratai iblis pembunuh terlalu kuat. Kurasa Zhuang Wan'er pun mungkin tidak dapat menahannya. Namun, sejauh yang aku tahu, Red Dust Tribulation Array, milik teratai iblis pembunuh membutuhkan pembakaran darah untuk mengaktifkannya, dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Selama Zhuang Wan'er dapat menahan beberapa putaran serangan, darahnya akan terkuras habis. Swiss, Swiss, Swiss. Pedang cahaya merah, seperti pedang Xingtian yang cantik, menyerang Zhuang Wan'er dari semua sudut dan arah. Meskipun badan Zhuang Wan'er sangat lincah dan senjata ajaib teratai hijau di bawah kakinya bergerak sangat cepat, dia masih menderita beberapa luka di badannya. Formasi pembunuh debu merah ini begitu kuat, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Zhuang Wan'er berkata dalam hatinya. Sambil menghindar, dia melirik medan perang antara Li Xiao dan Ying Feng. Kekuatan boneka mahiat iblis itu luar biasa, dan ia bertarung bola-balik dengan Li Xiao. Meskipun Ying Feng berada di peringkat keempat di peringkat surgawi, Jisuo dan Mu Nantang juga termasuk di antara 10 petarung teratas di peringkat surgawi. Kui Ruyin juga memiliki kekuatan tempur di peringkat surgawi. Dalam situasi 1 lawan 3, sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Hal yang paling penting adalah bahwa tugas yang diberikan Xiao Nunu kepada Jisuo dan 2 orang lainnya adalah untuk menahan Ying Feng, dan mereka tidak perlu mengalahkan pihak lain. Jadi mereka bertiga tidak menanggung terlalu banyak tekanan. Tidak, kita harus segera keluar dari jangkauan Red Dust Killing Array, kalau tidak aku akan terperangkap di dalam sampai mati. Zhuang Wan'er segera mengeluarkan beberapa jimat abadi. Mantra klon. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa jimat abadi kemudian berubah menjadi beberapa klon Zhuang Wan'er. Klon-klon ini tampak persis seperti Zhuang Wan'er, kecuali mereka tidak memiliki teratai hijau ajaib di bawah kaki mereka. Saya melihat beberapa klon melindungi badan asli Zhuang Wan'er di tengah, dan bekerja sama untuk membuat penghalang. Teknik rahasia, penghalang alam roh. Buka, bas. Dalam sekejap, penghalang melingkar muncul di luar Zhuang Wan'er dan beberapa klonnya. Penghalang melingkar itu tersusun dari beberapa pusaran cahaya berwarna perak, yang terus berputar seperti roda bintang yang indah. Bang, bang, bang. Pedang-pedang bayangan merah yang melesat itu terpental keluar saat menyentuh penghalang. Hah! Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Penghalang yang dipasang Zhuang Wan'er ternyata dapat menghalangi serangan Red Dust Killing Array. Duar, duar, duar. Satu demi satu, bilah pedang Xingtian menghantam sekeliling Zhuang Wan'er, dan setiap serangan disapu paksa oleh pusaran cahaya perak. Di mata orang luar, penghalang Zhuang Wan'er memang kuat, tetapi dia sendiri tahu betul bahwa kekuatan Red Dust Killing Array ini lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dia harus maju berperang secepat mungkin, atau mengalahkan Xiao Nunu. Jika tidak, penghalang itu tidak akan bertahan lama. Tatapan mata Zhuang Wan'er berubah dingin dan dia langsung menatap Xiao Nunu. Jelas dia berencana untuk menyerang. Namun, Xiao Nunu tampaknya tidak berniat memberi Zhuang Wan'er kesempatan untuk melawan. Kilatan petir ungu melintas di mata Xiao Nunu. Segera setelah itu, sebuah formasi petir ungu muncul di dalam formasi pembunuh debu merah di atas kekosongan. Pupil mata Zhuang Wan'er mengecil, dan dia menatap langit dengan ekspresi tidak percaya. Ini adalah Purple Lightning Divine Punishment Array. Dia juga mengendalikan kekuatan World Destroying Thunder Lotus. Deretan hukuman ilahi petir ungu. Kekuatan teratai guntur penghancur dunia.
Ketika mereka melihat formasi guntur ungu lain muncul dalam formasi pembunuh debu merah, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang dalam. Tidak mungkin. Dia juga punya teratai petir penghancur dunia. Seru seseorang. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin satu orang memiliki begitu banyak teratai dewa di badannya? Tapi ini jelas merupakan susunan hukuman dewa petir ungu dari teratai guntur penghancur dunia. Duar. Guntur itu mengguncang ribuan mil, mengguncang langit dan bumi. Melihat formasi kedua yang tiba-tiba muncul di kehampaan, bahkan orang teratas dalam daftar Li Xiao dan orang keempat dalam daftar Ying Feng pun memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini memang formasi hukuman ilahi petir ungu, tetapi ini bukan formasi yang dilepaskan oleh teratai guntur penghancur dunia. Sebaliknya, itu adalah formasi yang diaktifkan oleh kelopak teratai dari teratai guntur penghancur dunia. Kelopak bunga teratai diperoleh Xiao Nunu dari seorang petani biasa bernama Yin Laoba pada hari pertama perang 10.000 kaisar. Yin Laoba jugalah yang memberitahu Xiao Nunu informasi intelijen tentang teratai abadi spiritual murni. Kekuatan formasi di hadapan kita kurang dari 1/10 dari teratai guntur penghancur dunia. Dan waktu aktivasinya sangat singkat. Akan tetapi, meskipun hanya 1/10 dari kekuatan aslinya, jika ditambahkan dengan formasi pembunuh debu merah, kekuatan formasi ini sudah cukup. Duar. 100.000 helai guntur ungu berkumpul dan kemudian membentuk hukuman mengerikan dari surga. Susunan hukuman ilahi petir ungu. Buka! Teriak Xiao Nunu dengan dingin, dan dalam sekejap, hukuman ilahi petir ungu jatuh dari langit dan langsung menuju Zhuang Waner di bawah. Zhuang Waner tidak pernah menyangka Xiao Nunu punya begitu banyak kartu di lengan bajunya. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Dalam keadaan terburu-buru, Zhuang Waner tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan penghalang alam spiritual di luar badannya. Beberapa klon juga meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim, dan penghalang melingkar yang terdiri dari pusaran cahaya perak bersinar terang, seperti badai bintang yang berputar. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Hukuman ungu dari langit langsung menghantam Zhuang Waner. Bersamaan dengan kilatan petir di langit, penghalang alam spiritual di luar badan Zhuang Waner hancur di tempat, dan beberapa klon di sekitarnya juga menghilang. Pada saat yang sama, badan asli Zhuang Waner juga terlempar mundur, wajahnya berubah pucat, dan tetesan darah mengucur dari sudut mulutnya. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang di luar medan perang terkejut. Zhuang Waner terluka. Ya dewa, apakah dia juga akan kalah? Orang baik, dia mengalahkan 2 orang kuat peringkat surgawi dalam 1 hari. Tidak hanya itu, sejauh yang aku tahu, sebelum perang 10.000 kaisar dimulai, dia telah membunuh beberapa orang kuat peringkat surgawi. Apa? Benarkah? Itu benar sekali. Anggota peringkat surgawi yang dibunuhnya termasuk Du Gongzi, Xie Yelangjun, Duan Yin, Sue Yingfeng, dan Ji Suo itu. Apakah menantang melihat mereka? Mereka pasti telah dikalahkan oleh Xiao Nunu, kalau tidak mereka tidak akan bekerja untuknya. Orang baik, dia di sini untuk membantai orang-orang dalam daftar. Tanpa menunggu orang-orang di luar lapangan untuk mengatakan lebih banyak, Red Dust Killing Array terus meledak dengan serangan yang ganas. Beberapa sisa-sisa merah melewati badan Zhuang Waner, dan serangkaian darah merah meledak keluar. Zhuang Waner tidak mampu melawan dan hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Jimat ajaib. Zhuang Waner mengeluarkan jimat pelarian. Bas! Jimat abadi itu melepaskan cahaya yang kuat, dan sepasang sayap cahaya yang indah tiba-tiba terbuka di belakang Zhuang Waner. Swiss! Sepasang sayap cahaya melesat keluar dengan kecepatan kilat. Selama gerakan itu, Zhuang Waner terkena beberapa bilah bayangan merah secara berurutan, tetapi dia hanya bisa melesat keluar sambil menahan kerusakan dari Red Dust Killing Array. Akhirnya, Zhuang Waner berhasil melepaskan diri dari kepungan Red Dust Killing Array dan hampir terjatuh. Bang! Zhuang Waner langsung jatuh ke tanah. Awalnya dia cantik dan anggun, tetapi sekarang dia berlumuran darah dan tampak sangat malu. Namun meski begitu, dia tidak berani menganggapnya enteng. Xiao Nunu, aku akan mengingatmu. Zhuang Waner berkata sambil menggertakkan giginya. Lalu, dia melemparkan jimat ajaib lainnya. Bang! Saat jimat ajaib itu jatuh ke tanah, gumpalan asap mengepul. Zhuang Waner memanfaatkan kepulan asap itu dan bergegas kabur.
Nomor 2 di peringkat surgawi, kabur dalam kepanikan. Dalam sekejap, Xiao Nunu mengalahkan dua anggota Heavenly Ranking, Xi Tianxiang dan Zhuang Wan'er. Tekanan tiba-tiba jatuh pada Li Xiao, yang berada di puncak daftar. Tidak perlu dikatakan lagi tentang Ying Feng. Dia berada di peringkat keempat dalam daftar dan ada kemungkinan besar dia akan kalah jika bertemu Xiao Nunu. Jadi, aku hanya bisa melihat Li Xiao. Melihat Zhuang Wan'er juga dikalahkan, tatapan mata Li Xiao menjadi semakin ganas. Tepat pada saat ini, serangan boneka Mahyiat Iblis datang lagi. Bendera naga kekaisaran. Raung. Mahyiat Iblis itu melambaikan bendera naga kekaisaran, dan seekor naga iblis yang diselimuti cahaya malapetaka iblis itu langsung menyerbu ke arah Li Xiao. Li Xiao berdiri di tempatnya, tanpa ada niat untuk menghindar, seringai setajam pisau muncul di sudut mulutnya. Benar-benar menarik, dua sampah ini, benar-benar kalah. Saat kata-kata itu terucap, mata Li Xiao bersinar dengan cahaya tajam, dan dia meraih dengan tangan kanannya dari udara tipis, dan sebuah palu godam tiba-tiba muncul di tangannya. Palunya mengeluarkan napas membara dan tampak ada pola menyerupai matahari di atasnya. Kemudian, Li Xiao mengayunkan palu godam dan menghantamkannya ke arah naga yang sedang menyerbu ke arahnya. Duar. Ruang bergetar hebat, dan gelombang api merah membubung di belakang Li Xiao. Naga jahat itu langsung hancur menjadi abu. Semua orang tiba-tiba terkejut. Momentum Li Xiao mencapai tingkat yang sangat mencengangkan saat ini. Bagus kalau begitu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Li Xiao memegang palu godam di satu tangan dan menunjuk Xiao Nunu di udara dengan tangan lainnya. Aku tidak ingin menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya secepat ini. Aku ingin menyimpan kartu trufku untuk memengaruhi daftar dewa, tetapi kemunculanmu membuatku berubah pikiran. Kemudian, Li Xiao mengepalkan kelima jarinya, mengangkat tangannya dan melambaikannya. Aura puncak alam kaisar menyapu 10 penjuru seperti gelombang yang mengamuk. Selanjutnya, kamu akan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri apa artinya berada di puncak peringkat surgawi. Dan betapa sombongnya seseorang. Tiba-tiba, Li Xiao terbang langsung ke arah Xiao Nunu berada. Boneka Mahyiat Iblis segera melancarkan intersepsi. Cahaya malapetaka iblis. Cahaya kematian yang tajam menyembur keluar dari mata boneka Mahyiat Iblis. Li Xiao mensibir, lalu mengangkat palu godam dengan kedua tangannya dan menghantamkannya ke arah dua sinar cahaya iblis itu. Dengan suara bang yang keras, kedua sinar cahaya iblis itu terhempas sepenuhnya. Segera setelah itu, Li Xiao melintas dan muncul di depan Mahyiat Dewa Iblis. Boneka Mahyiat, kau ingin menghalangi jalanku. Minggirlah. Li Xiao mengangkat palu godam tinggi-tinggi, dan pola matahari pada palu itu bersinar terang. Dalam sekejap, palu godam di tangan Li Xiao diselimuti oleh api matahari suci. Sebuah kekuatan mengerikan mengalir turun, dan badai matahari yang sangat menyengat tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi. Bukan hanya boneka Mahyiat Dewa Iblis yang terlempar, bahkan medan perang tempat Ying Feng, Jisuo dan dua orang lainnya berada pun terpengaruh oleh kekuatan ini. Bang! Mahyiat Iblis itu jatuh dengan keras ke tanah, dan sebuah lubang besar tiba-tiba meledak di tanah. Jisuo, Munantang, dan Kui Ruyin semuanya terkejut hingga muntah darah, bahkan Ying Feng pun menampakkan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas, bahkan Ying Feng terkejut dengan kekuatan suci yang dilepaskan Li Xiao. Pada saat ini, di pagoda emas pancer, Kaisar Tang Yinqi mengingatkan Xiao Nunu, kamu harus berhati-hati, senjatanya adalah senjata abadi tingkat atas. Bersambung.